Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherlock Tadiana. Saya dari kelas komputer akuntansi. NPM saya AK21101128 dengan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampunya Bapak Hendrik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang metode dan analisa pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi berbasis komputer merupakan suatu tugas yang kompleks dan rumit yang membutuhkan banyak sumber daya yang membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Proses pengembangan sistem harus melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan rencana tersebut diimplementasikan. Pengembangan sistem dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dari para analisis sistem, perancang, dan pemakai sistem yang mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Tahap pengembangan. Tahap utama siklus hidup pengembangan sistem terdiri dari tahap perencanaan, tahap desain sistem, tahap seleksi sistem, tahap implementasi sistem, dan tahap perawatan sistem. Tahap perencanaan dan analisis menghasilkan studi kelayakan, diagram arus logis, kamus-kamus data, spesifikasi pemakaian, perancangan konseptual. Tahap perancangan dan implementasi. Tahap perancangan menghasilkan laporan perancangan sistem, bagan arus dan tabel keputusan, deskripsi program, prosedur-prosedur operasi, menjalankan manual, deskripsi file, prosedur-prosedur memasukkan data. Tahap implementasi terdiri dari perencanaan pengubahan, perencanaan pengujian, jadwal operasi, dan perawatan. Metode pengembangan sistem. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi akuntansi, tidak hanya sekedar suatu evolusi tetapi merevolusi pengembangan sistem informasi yang lama, yaitu sistem SDLC yang belum lengkap. Metode pengembangan sistem. Metode prototyping sebagai suatu paradigma baru dalam pengembangan sistem informasi akuntansi tidak hanya sekedar suatu evolusi tetapi merevolusi pengembangan sistem informasi yang lama, yaitu sistem SDLC. Prototype merupakan model kerja dari sebuah sistem informasi akuntansi yang belum lengkap. Para pengembang sistem informasi melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan user untuk menampung informasi yang akan dijadikan dasar dalam disajikannya kelak. Prototipe yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada user dan user diberikan kesempatan untuk memberikan masukan-masukan sehingga sistem informasi akuntansi yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan user. Perubahan dan presentasi prototipe ini dapat dilakukan berkali-kali sampai dicapai kesepakatan bentuk sistem informasi akuntansi yang akan diterapkan. Metode prototipe dirancang agar dapat menerima perubahan-perubahan dalam rangka menyempurnakan prototipe yang sudah ada sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan sistem informasi akuntansi yang dapat diterima, dan perubahan-perubahan yang terjadi dianggap dapat merupakan sebagian dari proses pengembangan itu sendiri. SDLC adalah System Development Life Cycles, merupakan proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem, atau SDLC adalah System Development Life Cycles, merupakan proses evolusioner yang diikuti dalam menerapkan sistem informasi berbasis komputer. Untuk mendapatkan suatu sistem yang selalu lebih baik, harus selalu dilakukan proses pengembangan sistem. Dari awal sampai akhir, proses pengembangan sistem tersebut dinamakan siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycles. Tahapan SDLC adalah penelitian awal, sistem analisis atau analisis sistem, keputusan berdasarkan alternatif yang terbaik, sistem desain atau perancangan sistem, sistem development, sistem implementasi dan evaluasi. Metode Rapid Application Development atau RAD. Metode
rapid ini adalah penggabungan beberapa metode atau teknik tertekstur dengan mengintegrasikan beberapa metode seperti metode SDLC, prototype, dan joint application development yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan sistem informasi. Dua faktor utama yang harus diperhatikan dalam metode RAT adalah kelompok pemakai sistem harus memiliki staf senior yang benar-benar berdedikasi terhadap pengembangan sistem informasi yang berfungsi memudahkan mereka dalam berhubungan dengan pengembang sistem. Tim pengembang sistem harus stabil dan memiliki kemampuan yang memadai dengan lingkup aplikasi harus komersial dengan penentuan permintaan yang jelas dari sekelompok pemakai sistem. Metode soft system. Metode tradisional yang menganalisis dan mengembangkan sistem informasi menurut beberapa ahli dirasakan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan bila diterapkan dalam lingkungan yang berbeda, sehingga lahirnya metode baru yang memasukkan unsur budaya seperti tahapan dalam pengembangan sistem informasi. Tahapan-tahapan dalam metode soft system adalah tahap mengidentifikasi masalah, tahap analisis, tahap penyusunan konsep model yang diinginkan, tahap membandingkan antara masalah yang diidentifikasikan dengan konsep yang telah disusun, tahap pendiskusian strategi, dan terakhir adalah tahap realisasi sistem di aman proposal, strategi dan teknik yang telah disusun diimplementasikan. Analisis pengembangan sistem informasi. Analisis dapat diidentifikasikan sebagai pengurai dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya yang maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi masalah, kesempatan dan hambatan yang terjadi serta kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan. Tahap analisis dilakukan setelah tahap perencanaan dan tahap desain sistem telah dilaksanakan. Tahap analisis pengembangan sistem merupakan faktor yang menentukan dalam berhasil atau tidaknya pengembangan suatu sistem informasi. Beberapa metode analisis sistem yang biasa digunakan pengembang sistem informasi dalam menganalisis sistem informasi yang sedang dibangunnya adalah sebagai berikut. 1. Analisis problem sistem. Yang kedua, analisis kelemahan sistem. Yang ketiga, analisis performa, information, ekonomi, kontrol, dan efisiensi. Yang keempat, analisis studi kelayakan. Yang kelima, analisis kebutuhan sistem. Dari semua materi, kesimpulannya adalah analisis kebutuhan sistem pembangunan sistem informasi memerlukan penyelidikan dan analisis mengenai alasan timbulnya ide atau gagasan untuk membangun dan mengembangkan sistem informasi. Analisis kebutuhan sistem harus mengidentifikasikan kebutuhan sistem yang spesifik antara lain 1. Masukan untuk diperlukan sistem atau input. Yang kedua, keluaran yang dihasilkan atau output. Ketiga, operasi-operasi yang dilakukan atau proses. Yang keempat, sumber data yang ditangani. Yang kelima, pengendalian kontrol. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.